Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Selamat hari Minggu ya, saat ini hari Minggu ya. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ini Cucu mau berbagi cerita dan berbagi wawasan. Ceritanya Cucu mendownload aplikasi iPerpusnas dari Perpustakaan Nasional, di mana aplikasi itu memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses buku-buku koleksi Perpustakaan Nasional yang sudah didigitalkan gitu. Jadi memanfaatkan kesempatan ini, Cucu meminjam bukunya Baba Nur atau Pak Bambang Nursena yang bertajuk, sebentar ini Cucu sedang membukanya. Teknologinya bagus sekali ya, kita tidak bisa meng-screenshot atau merekam layarnya ya, jadi Cucu bacakan saja dan biar kita bisa saling share ilmu dan pengetahuan kita seperti itu. Bukunya berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Nah, di bagian pertama buku ini berisi kumpulan-kumpulan artikel-artikel lepas dari Pak Bambang Nursena sepanjang kurun waktu 1997 sampai 2001 kalau tidak salah ya. Nah, ini ada salah satu artikel yang menarik, ini Cucu siapkan, ini halaman kalau tidak salah halaman 69 ya. Mari kita cek bersama. Ini bagus sekali nih. 67, 65, bukan 69, lebih 74, bukan, sabar ya, maaf ya. Ini menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus dalam dialog teologis. Saya bacakan ya. Cucu bacakan. Salah satu batu sandungan dalam percakapan teologis Kristen Islam adalah masalah ketuhanan Yesus. Ketuhannya dalam kurung ya. Mengapa seorang nabi dipertuhan padahal sudah ditegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Begitu biasanya ungkapan la ilaha illallah biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Konkretnya, dalam bahasa Indonesia biasanya umat Islam tidak membedakan istilah Arab ilah atau bahasa Inggris God dan Rab, bahasa Inggrisnya Lord. Keduanya diterjemahkan Tuhan. Bahkan pada umumnya dalam bahasa Indonesia lebih dikenal istilah ketuhanan untuk kata Inggris Godhead, bandingkan ketuhanan yang Maha Esa, ketimbang istilah keilahian atau dalam bahasa Arabnya lahutiyah. Penyamaratan itu sumber salah paham, sebab dalam Kristen cukup dibedakan makna keilahian dan ketuhanan dalam kaitannya dengan perbincangan tentang keesaan Allah dalam Kristus. Maksudnya, sebutan Tuhan Yesus sama sekali tidak bertujuan mengadakan ilah selain Allah atau menyejajarkan kemanusiaan Yesus dengan Allah. Yesus disebut Tuhan dalam makna Rab, dalam kurung Gusti atau penguasa, karena Allah telah melimpahkan kuasanya di langit dan di bumi. Sebagaimana tertulis di Injil Matius bab 28 ayat 20, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38, dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 11. Ini judul kecil, Idris Shah _2 memahami bahasa agama lain. Mengingat term-term keagamaan dalam bahasa Indonesia banyak berasal dari bahasa Arab, cukup relevan kiranya kita simak pemikiran Idris Shah dalam buku The Elephant in the Dark. Penulis Sufi ini menekankan pentingnya penggunaan istilah bahasa Arab
bersama-sama di lingkungan Kristen dan Islam untuk terciptanya saling pengertian. Mencontohkan salah satu kendala dialog teologis Kristen Islam, Idris Shah mengutip G. Parinder dalam buku Jesus in the Quran yang mengingatkan pembaca bahasa Inggris mengenai makna ketuhanan Yesus atau the Lord of Jesus. Yesus diberi gelar Lord sebagai gelar penghormatan. Dalam bahasa Arab ditemukan paralelnya, yakni As-Sayyid, yang berarti Gusti atau Pangeran, suatu gelar yang juga diterapkan bagi Nabi Muhammad, dalam kurung Sayyidina Muhammad. Karena itu dengan tanpa masalah M. Kamel Hussein dalam City of Wrong, buku aslinya ditulis dalam bahasa Arab karya Dalimah, yang menelaah kota suci Yerusalem pada hari Jumat Kudus, penyaliban Kristus, dari sudut pandang seorang Muslim. Gelar Sayyid Al-Masih atau The Lord Christ digunakan secara teratur. Patut diperhatikan bahwa kendati penerapan gelar As-Sayyid itu bagi Yesus ataupun Muhammad dapat diperbandingkan, tetapi tidak sepenuhnya dapat disamakan. Maksudnya adalah alasan teologis di belakang penerapan gelar yang sama tersebut. Patut diketahui bahwa dalam Alkitab bahasa Arab, baik sebutan Arab maupun As-Sayyid muncul sebagai terjemahan nama-nama Allah, YHWH, Yahweh maksudnya ya, dalam kurung Tuhan huruf besar semua, kapital semua, dan Adonai dalam kurung Tuhan tapi T-nya yang huruf besar ya, yang lainnya huruf kecil. Karena itu Idris Shah juga menekankan perlunya pengelompokan arti dalam bahasa Arab bagi orang Arab Kristen dan Arab Muslim, serta mereka yang berbahasa Arab merupakan bagian-bagian warisan bersama mereka. Seperti dikemukakan di atas, iman Kristiani membedakan antara makna keilahian Yesus, the divine atau Godhead of Jesus, dan ketuhanan Yesus, the Lordship of Jesus. Keilahian Yesus menunjukkan firman Allah yang kana haza kadima indailah, maaf ya, tidak bisa bahasa Arab, atau kekal bersama Allah dan selalu melekat kaimah dalam zat, sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3. Sebanding dengan penghayatan teologi Islam mengenai Al-Quran sebagai kalam nafisi atau sabda yang kekal. Meskipun demikian, keilahian firman Allah dalam iman Kristen tetap dibedakan dan tidak dicampurkan dalam wujud nuzul Yesus sebagai manusia. Latar belakang penghayatan Yahudi. Ini judul kecil ya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melacak latar belakang teologisnya dari penghayatan Yudaisme tentang Allah dan Mesiahnya yang akan datang. Dalam pengharapan mesianik Yahudi, salah satu gelar Mesia yang akan datang adalah Adonai, dalam kurung Tuhan. Tuhan hanya di dalam kurung lagi ya. Tanda petik Tuhan hanya dalam kurung ya. Sebagaimana disebutkan dalam Mazmur 110 ayat 1 yang berbunyi, Neum Yahweh Ladonai Syaf le Yamini, atau firman Yahweh dalam kurung Tuhan huruf kapital semua kepada Adonai dalam kurung Tuanku, dalam tanda petik duduklah di sebelah kananku. Menghubungkan Mazmur 110 dengan Mesia tidak hanya tradisi Kristen, tetapi sudah diawali lebih dahulu oleh tulisan-tulisan para rabi sebelum zaman Kristen ataupun zaman sesudahnya. Misalnya seperti ungkapan Rabi Yodan yang mengajar atas nama Rabi Ahan Bar Haninan bahwa Yahweh sendiri yang memanggil Mesias sebagai Adonai dan akan menempatkan Mesias di sebelah kanannya. Tafsiran ini selain dijumpai dalam Yalkut Shimoni Tehlim 110, tercatat juga dalam Nedarim 32b dan Sanhedrin 108b. Pemahaman Yahudi inilah yang melatar belakangi khotbah Petrus dalam
Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 bahwa Allah sendirilah yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya dalam kurung ya, dan Kristus. Sekali lagi Tuhan di sini bukan dalam maksud ilah selain Allah, melainkan sebagai Rab atau penguasa sesuai dengan pengharapan Yahudi. Bagaimana makna lebih lanjut gelar Adonai bagi Mesias tersebut? Tradisi Yahudi tidak berani mengejak nama diri, Ismuzat atau proper name Allah dalam bahasa Ibrani, YHWH, bacaan akademis yang diusulkan Yahweh. Sebagai gantinya, mereka tetap membiarkan huruf suci itu dalam Taurat dengan membacanya Hashem atau sang nama atau Adonai, yang dalam bahasa Yunaninya disebut Kyrios, dalam bahasa Aram disebut Mara, dalam bahasa Arab disebut Rab, dan bahasa Inggris disebut Lord. Pada akhirnya Allah sendiri memberikan gelar itu kepada Yesus sebagai Mesias. Firman-Nya sendiri yang nuzul atau turun ke dunia. Karena itu Yesus bersabda, "Segala kuasa di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku." Sebagaimana tertulis dalam Matius bab 28 ayat 20. Makna pelimpahan kekuasaan dalam Matius 28 ayat 20 ini sekalipun tidak persis sama sejajar dengan ungkapan Al-Quran, Al-Masih Isa ibnu Maryama wajihan fi al-duanya wa al-akhirah di surah Ali Imran bab 3 ayat 45 yang berbunyi, Al-Masih Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, penerapan gelar Adonai bagi sang Mesias berarti melalui Mesiasnya Allah menyatakan ketuhanannya hanya dalam kurung ya. Dalam makna itulah Yesus bizinillah, dalam tanda petik dengan izin Allah, bergelar Tuhan dalam kurung H atau Rob dan Mesias atau Al-Masih sebagaimana disebut dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 11. Gelar yang menurut harapan mesianik Yahudi akan diterapkan bagi Raja Mesias ini juga berhubungan erat dengan ungkapan duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa? Ungkapan ini simbolik muncul dalam kaitan dengan pola bangunan bait suci, di mana istana raja-raja keturunan Daud berada di sebelah selatan ruang Maha Kudus Bait Allah yang menghadap ke timur. Ini berarti istana Daud berada di sebelah kanan ruang Maha Kudus yang melambangkan kehadiran Allah. Jadi, firman duduklah di sebelah kananku bermakna bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Raja Mesias itu kekal selama-lamanya. Maksudnya Allah menghendaki tahta Raja Mesias itu kekal selama-lamanya. Huruf kecil, tiada ilah atau God selain Allah dan tiada Tuhan atau Lord selain Kristus. Dalam bukunya Ar-Rad Al-Jamil lihat Isya Bisyari Al-Injil, Imam Ghazali setuju bahwa 1 Korintus bab 8 ayat 4-6 sebagai salah satu bukti Injili tentang keesaan Allah. Tafsirannya saja yang mungkin berbeda dengan iman Kristen. Dalam terjemahan bahasa Arab, 1 Korintus bab 8 ayat 4 yang dalam bahasa Yunani diawali ungkapan, ada huruf Yunani, Oudeis Theos Eteros Eimeis, diterjemahkan la ilaha illallah atau tidak ada ilah selain Allah. Selanjutnya menjelaskan ayat 6a yang menegaskan fa ina lama ilahan wahidan huwalah, maka bagi kami hanya ada satu ilah atau sembahan, yaitu Allah. Kita setuju dengan komentar Al-Ghazali mengenai konsekuensi ayat ini bahwa kita harus menghapuskan selainnya N besar ya untuk memiliki sifat keilahian. Ini adalah konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah. Hanya kepada Allah semata-mata seorang menyembah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Selanjutnya 1 Korintus bab 8 ayat 6b menegaskan prinsip yang dapat dibandingkan dengan ajaran Islam tauhid al-rububiyah. Maksudnya penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb atau penguasa alam semesta.
Perbedaannya dalam gelar Kristen kedua, yakni Rab atau penguasa ini, diterapkan kepada Yesus. Walana Rabu wahidun wa huwa Yesu al-Masih al-lazi bihi kana kulu syai'in. Atau dalam bahasa Indonesia, dan bagi kita hanya ada satu Rab atau Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Mengapa? Ungkapan melaluinya segala sesuatu telah diciptakan menunjuk kepada firman Allah yang kekal bersama zat Allah. Yohanes bab 1 ayat 3. Dan firman Allah itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya itu Yesus menjalankan tugas ilahi sebagai Mesia, kepada siapa Allah telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian jelas bahwa dengan ajaran ketuhanan Yesus itu, umat Kristen tidak bermaksud mengadakan Tuhan selain Allah. Sebab sekali lagi bahwa seperti ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 11, Kristus adalah Al-Rabu Tamjidu la ilah, Tuhan atau Rab bagi kemuliaan Allah. Maksudnya penguasa bagi kemuliaan Allah. Judul kecil, makna gelar ganda tuh dalam kurung hanya dalam kurung Tuhan dalam kurung hanya dalam kurung adalah masalah bahasa. Masalah terakhir adalah soal salah paham dalam bahasa. Oleh karena bahasa Indonesia tidak mengenal satu kata bermakna ganda seperti istilah Adonai, Mara, Kyrios, Rab, Lord atau Gusti. Karena itu dalam penulisan makalah di beberapa forum Islam, saya menaruh 2 tanda kurung di antara huruf H pada kata Tuhan, sehingga saya sering disalahpahami seolah-olah meragukan ketuhanan Yesus. Padahal hal sama sekali bukan itu maksud saya. Untuk itulah saya perlu menjelaskan di sini. Seperti sudah saya singgung bahwa kata Tuhan dalam bahasa Indonesia pada umumnya lebih paralel dengan God, ilah, Deus, Theos. Nah, seorang non-Kristen tidak mungkin bisa memahami ungkapan dalam bahasa Indonesia bahwa Tuhan telah mati karena latar belakang tersebut. Padahal seorang Kristen bisa menerapkan hal itu pada bahasa-bahasa lain yang paralel. Adonai, Lord atau Gusti yang mengandung makna Tuhan ataupun Tuhan ataupun Tuhan. Ungkapan Tuhan sudah mati bagi pemakai bahasa Indonesia pada umumnya sama saja maknanya bila Kristen menyatakan Allah sudah mati. Padahal kematian Yesus itu sama sekali tidak menyentuh keilahiannya sebagai firman Allah. Rasul Petrus menyaksikan bahwa Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tertulis di surat pertama Petrus bab 3 ayat 18. Padahal dalam diri Kristus sekalipun telah dipersatukan kodrat ilahi dan kodrat insani sekaligus menjadi satu pribadi. Dalam kurung rumus Kalsedonia dan satu kodrat ganda. Dalam kurung rumus non Kalsedonia. Firman Allah dan kemanusiaannya tidak berbaur dan tidak berubah. Jadi kematian tubuh yang dikenakan oleh firman Allah sama sekali tidak menyentuh keilahiannya yang kekal. Meskipun demikian Allah yang kita sembah bukan ilah yang bersifat impalpabilitas atau tidak mudah dijangkau dengan pikiran, laksana dewa-dewa Yunani yang diam, dingin dan apatis atau tanpa rasa. Antara kemanusiaan dan keilahiannya sebagai firman Allah juga tidak terbagi dan tidak terpisah. Maksudnya sekalipun firman Allah sama sekali tidak merasakan atau dapat disentuh oleh maut, tetapi dengan kematian tubuh insani Yesus itu, Allah turut berbela rasa dengan umatnya. Ibarat bendera kerajaan yang merupakan kebanggaan seorang raja, ketika bendera itu diinjak-injak pasukan musuh, hati raja merasa tercabik-cabik meskipun tubuhnya sama sekali tidak terluka. Jadi, sekalipun Allah tidak dapat mati, dalam kasih-Nya ia tetap turut merasakan kematian Yesus putranya. Kudusu anta ya gair al-ma'ati. Demikian bunyi kidung berbahasa Arab yang lazim dinyanyikan di gereja Ortodoks Syria yang berhaluan non Kalsedonia. Yaman sulipta anna ihamna. Kuduslah engkau wahai firman yang tidak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Ya, demikianlah
Wow, lumayan panjang ya. Demikianlah buku tentang salah satu artikel dalam bukunya Bapak Bambang Nursena. Semoga bisa menambah wawasan kita semua mengenai arti gelar Tuhan pada Yesus yang bisa disejajarkan dengan Rab dalam bahasa Arab atau Adonai atau Lord. Adonai dalam bahasa Yunani dan Lord dalam bahasa Inggris. Jadi semoga bisa memberikan pengetahuan, dan juga semoga teman-teman yang Muslim juga bisa memahami bahwa maksud Tuhan itu bukan Tuhan sebagai ilah, tapi Tuhan dalam artian sebagai penguasa yang sudah diserahkan kekuasaannya. Seperti itulah. Sampai ketemu di video-video yang lain. Salam sehat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam.